Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Ciniun Umbi Jowia dari kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pusat, di mana penggolongan sistem saraf pusat dibagi menjadi 4. Pertama, analgesik dan antipiretik. Kedua, hipnotik sedatif dan stimulansia. Ketiga, anestesi psikofarmaka dan antidepresif. Keempat, antiseptikum dan antipilepsi. Ini adalah hasil mapping yang telah saya buat, di mana mekanisme dari analgesik antipiretik yaitu menghambat sintesa neurotransmitter tertentu yang dapat menimbulkan rasa demam dan nyeri. Analgesik dan antipiretik dibagi menjadi 2 golongan, yaitu analgetika narkotik dan analgetik non-narkotik. Contoh obat dari analgetik narkotik yaitu yang pertama morfin. Efek analgetik dengan mengurangi persepsi nyeri di otak, mengurangi respons psikologis terhadap nyeri dan menyebabkan mengantuk. Metadon mempunyai efek analgetik mirip morfin, tetapi tidak begitu menimbulkan efek sedatif. Meperidin menimbulkan efek analgetik, efek euforia, efek sedatif, efek depresi, nafas, dan efek samping lain seperti morfin kecuali konstipasi. Fentanyl merupakan narkotik sintetik dengan efek analgetik 80 kali lebih kuat dan morfin, tetap depresi nafas lebih jarang terjadi. Golongan yang kedua yaitu analgetik non-narkotik. Contoh obatnya yaitu aspirin atau asetosal, acetaminophen atau paracetamol, ibuprofen, asam ephanamat, dan diklofenat. Penggolongan sistem saraf yang kedua yaitu hipnotik sedatif dan stimulan. Contoh obat dari hipnotik sedatif yaitu golongan barbiturat. Mekanisme kerjanya menekan cara kerja SSP dengan cara meningkatkan GABA. Contoh obat yaitu amobarbital, aprobarbital, barbital, butabarbital, heksabarbital, kemitel fenobarbital, sekobarbital, tiopentamofebarbital, pentabarbital, long-acting atau jangka panjang selama 6 jam yaitu obat fenobarbital, sedangkan pendek selama 3 jam yaitu obatnya amobarbital, pentobarbital, dan sekobarbital. Golongan benzodiazepin, mekanisme kerjanya yaitu dengan meningkatkan aktivitas GABA. Contoh obat yaitu diazepam, klorazepam, klordiazepaksid, halazepam, prazepam, lorazepam, flurazepam, oxazepam, estazolam, triazolam, miazolam, airprazolam. Long acting yaitu flurazepam, intermediate acting yaitu temazepam, lorazepam, short acting yaitu triazolam dan extazolam. Contoh obat-obat lainnya yaitu kloralhidral, ketamin, piraldehid, antihistamin, DMP, zolpidem, zelapion. Obat stimulansia, mekanisme kerjanya meningkatkan neopinefrin yang ada pada otak atau merangsang kerja saraf simpatik atau keduanya. Ada 2 macam stimulan yaitu stimulan sedang dan stimulan kuat. Contoh obat stimulan sedang yaitu kafein, efedrin, dan nikotin. Sedangkan stimulan kuat contoh obatnya yaitu amfetamina,
kokaina, dan MDMA. Golongan sistem saraf pusat yang ketiga, yaitu anestesi, psikofarmaka, dan antidepresif. Anestesi dibagi menjadi dua, yaitu anestesi umum dan anestesi lokal. Mekanisme kerja dari anestesi umum yaitu memblokir penerusan impuls dengan cara mencegah kenaikan permeabilitas membran sel terhadap ion-ion natrium yang diperlukan bagi fungsi-fungsi saraf. Anestesi inhalasi. Contoh obat yaitu halotan, isofioran, influran, desfluran, devafluran. Anestesi IV. Contoh obat yaitu golongan barbiturat, golongan benzodiazepam, dan opioid. Berikut yaitu anestesi lokal. Mekanisme kerja dari anestesi lokal yaitu mengganggu fungsi dari semua organ-organ dalam proses konduksi impuls-impuls. Contoh obat prokain, kokain, lidokain, cinhokain. Obat golongan psikofarmaka yaitu dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1 dia menimbulkan ketergantungan yang tinggi. Golongan kedua menimbulkan ketergantungan yang melemah. Golongan ketiga menimbulkan ketergantungan yang sedang. Golongan 4 menimbulkan ketergantungan yang rendah. Contoh obat dari golongan 4 yaitu diazepam, clobazepam, dan nitrozepam. Penggolongan yang berikut yaitu antidepresif. Mekanisme kerja dari antidepresif yaitu menghambat penghancuran dari enzim sehingga terjadi peningkatan jumlah aminergik neuron transmitter di sistem saraf pusat. Golongan obat dan contohnya yaitu yang pertama, golongan trisiklik, yaitu contoh obatnya imipremin HCl. Golongan SSRI, contoh obatnya paroxetin. Golongan yang berikutnya yaitu golongan antiseptikum dan antipilepsi. Golongan antiseptikum dibagi menjadi dua, yaitu golongan antiseptikum lokal dan golongan antiseptikum atipikal. Mekanisme kerja dari golongan antiseptikum lokal yaitu memblokade dopamin pada reseptor pasca-sinaptik neuron di otak, khususnya di sistem limbik dan sistem ekstrapiramida. Contoh obat yaitu fenotiazin. Terus golongan yang berikutnya butropenonin, haloperidol, pimazide. Antiseptikum atipikal. Mekanisme kerja yaitu memblok secara bersamaan reseptor serotonin dan dopamin. Contoh obat yaitu jenis benzamide, obatnya sulpride, benzisoxazole, obatnya aridiprazole, golongan dipenzodazepin yaitu clozapine. Jenis-jenis antipilepsi. Golongan obat antipilepsi yaitu yang pertama barbiturat. Barbiturat menekan aktivitas SSP dan meningkatkan aksi GABA dan menghambat neuron transmitter. Menghambat karbonik anhidrose. Menghambat enzim karbonik anhidrose sehingga mempengaruhi elektat dan keseimbangan asam basa pada sel.
Benzodiazepin bekerja dengan cara menekan SSP dan meningkatkan aktualis GABA. Contoh obat diazepam, lorazepam. Dibenzopin meningkatkan aktivitas GABA dan menghambat aktivitas natrium dalam sel. Contoh obat carbamazepin. Turunan asam lemak, yaitu menghambat enzim penghancur GABA sehingga meningkatkan konsentrasi GABA. Contohnya asam valproat. Hidantan. Hidantari menghentikan rangsangan sel saraf yang berlebihan saat kejang dengan menghambat aktivitas natrium dalam sel saraf. Contoh obat peniton. Pirolidin, pengobatan epilepsi dan bekerja dengan cara memperlambat transmisi saraf. Triozena menghambat pelepasan rangsangan neurotransmitter glutamat aspartate. GABA bekerja layaknya GABA dalam tubuh. Jadi teman-teman, yang tadi yang saya jelaskan itu adalah obat dari sistem saraf pusat. Sekarang saya akan menjelaskan sistem saraf otonom. Penggolongan sistem saraf otonom dibagi menjadi dua, yaitu adrenergik dan kolinergik. Dalam adrenergik ada alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2. Klasifikasi dari obat adrenergik yaitu agonis adrenergik, yaitu bekerja secara langsung, dan antagonis adrenergik. Kolinergik juga dibedakan menjadi dua penggolongannya, yaitu agonis kolinergik dan antagonis kolinergik. Agonis kolinergik juga bekerja secara langsung, yaitu bekerja dengan meniru efek asetilkolin dengan cara berikatan langsung dengan kolinoseptor. Reversible, berinteraksi secara kompetitif dengan aktif dan dapat terbalikan. Irreversible, yaitu memperpanjang efek asetilkolin pada semua tempat pelepasannya. Contoh obat dari agonis kolinergik yang bekerja langsung: asetilkolin, beta nikol, karbukol, dan pilokarpin. Reversible yaitu edrofonium, nostigmin, pyriostigmin. Irreversible yaitu ekotiofat, usofiorefat. Penggolongan yang kedua yaitu antagonis kolinergik, yaitu yang pertama obat antimuskaritik. Bekerja menyekat reseptor muskarinik yang menyebabkan hambatan semua fungsi muskarinik. Contoh obat atropin, ipratoprin, dan skopolamin. Berikutnya penyekat ganglionik. Menghentikan semua keluaran SSO pada reseptor nicotinic respon yang mekanisme kerja yaitu menghentikan semua keluaran SSO pada reseptor nicotinic respon yang teramati memang kompleks dan sulit diduga sehingga tidak mungkin memperoleh kerja yang selektif. Contoh obat yaitu mekamikum, mikimin, nikotin trimetopin. Penyekat neuron muskular, yaitu mekanisme kerjanya obat penyekat neuron muskular ini strukturnya analog dengan asetilkolin dan bekerja baik sebagai antagonis maupun agonis terhadap reseptor yang terdapat cekukan sambungan neuron transkular. Ini adalah contoh obatnya. Ini adalah
pekerjaan saya sistem saraf pusat. Penampakannya seperti ini. Ini adalah hasil kerja saya sistem saraf otonom. Penampakannya seperti ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep pembelajaran dari sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom. Ini adalah penampakan pekerjaan saya dari sistem saraf pusat, yaitu di mana sistem saraf pusat yaitu dibagi menjadi 4 golongan. Dari 4 golongan yaitu analgetik antipirektikum, heptonik sedatif, dan stimulansia, anestesis, psikofarmaka, antidepresif, antiseptikum, dan antiepilepsi. Dari keempat golongan itu kita akan dituntut untuk mengetahui dari mekanisme kerja, indikasi, efek samping, peringatan, dan kontraindikasi. Kita juga disuruh untuk mengetahui golongan-golongan dari obat-obat tersebut, contoh-contoh dari obat-obat tersebut. Sedangkan sistem saraf otonom seperti ini, yaitu dibagi menjadi 2 pengelompokan, yaitu antiseptik dan antiepilepsi. Di situ kita dituntut untuk mengetahui klasifikasi dari antiseptik. Antiseptik yaitu mekanisme kerja, efek samping, contoh obat. Kalau antiepilepsi kita akan mengetahui jenis-jenis, tujuan, mekanisme kerja, efek samping, dan contoh obat. Kita harus mengetahui mekanisme kerja dari penggolongan obat-obat itu. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golongan MAO dan golongan atipikal.